Tanah Perjanjian. Jadi, Tanah Perjanjian bagi bangsa Israel dimulai dari kota Yeriko. Apakah bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan bisa langsung masuk ke dalam Tanah Perjanjian kota pertama yaitu Yeriko? Tidak. Ternyata mereka harus lebih dahulu ke Gilgal, baru mereka bisa masuk ke Yeriko, baru mereka bisa menikmati dan memiliki Tanah Perjanjian, yaitu mereka harus ke Gilgal. Yosua 5 ayat 1-3. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Yosua 5:4-6. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka. Semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit, telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat. Tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Yosua 5 ayat 7-9. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka, mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Yosua 5 ayat 10-12. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Yosua 5 ayat 12-15 dan sampai Yosua 6 ayat 1. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?"
Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Yosua 6 ayat 2-5. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yerikho ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan." Apa yang dilakukan di Gilgal? Yaitu sunat. Apa yang dialami setelah sunat? Mulai menikmati penggenapan visi. Dan menerima petunjuk jelas bagaimana bisa mendapatkan tanah perjanjian dengan cara Tuhan. Jadi bangsa Israel dapat memiliki tanah perjanjian karena iman yang telah diterima setelah sunat, sehingga mampu taat sampai bagian pertama tanah perjanjian, yaitu Yeriko dimiliki. Lihat, setelah Yeriko, begitu banyak kota di tanah perjanjian Tuhan berikan. Ini semua kota yang diberikan setelah mereka mulai masuk ke Yeriko karena ketaatan. Jadi Gilgal menentukan bagaimana mereka bisa memperoleh tanah perjanjian itu. Demikian juga Gilgal akan menentukan Anda untuk memperoleh tanah perjanjian, yaitu pernikahan Anda. Jadi, apakah sebenarnya sunat itu? Kolose 2 ayat 11 katakan demikian, "Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa." Perlunya momen disunat untuk bisa masuk ke tanah perjanjian. Apakah ciri disunat? Yang pertama, sangat pribadi. Yang kedua, itu adalah paling dihindari untuk terjadi. Dan yang ketiga, perlu kesadaran penuh sehingga bisa ada kerelaan. Ingat, sama seperti bangsa Israel, jika Anda setelah disunat, maka akan mulai menikmati penggenapan visi pernikahan dan menerima petunjuk jelas bagaimana bisa mencapai visi pernikahan dengan caranya Tuhan. Jadi, perlu keputusan untuk disunat, keputusan untuk dioperasi oleh Roh Kudus untuk membuang bagian hidup yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Siapkah Anda untuk ini? Gilgal untuk masuk dalam tanah perjanjian Anda.